Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mendengar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian hanya milik Allah Azza wa Jal. Dengan izinnya kembali kami hadir melalui siaran udara di radio kesayangan Anda dalam rubrik akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat yang terlihat oleh manusia, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis tentang Usaid bin Hudar radhiyallahu anhu yang melihat malaikat dalam bentuk gugusan awan ketika ia tengah membaca Al-Quran. Mendengar, kasus seperti ini juga pernah disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah. Ia berkata, pada suatu malam, aku mengerjakan salat malam di depan kemah kecilku. Tiba-tiba aku melihat awan putih yang menutupi ufuk, seperti gunung yang menjulang dari bumi ke langit. Lalu awan itu mulai mendekat kepadaku. Dari arah timur. Arah tersebut merupakan kiblat orang yang salat di sebelah barat, hingga berhenti jauh dari tempatku. Kemudian dari dalamnya keluar seorang laki-laki dan mendekat kepadaku. Lantas orang itu mulai salat dan menjadi makmum di belakangku. Pakaiannya menyerupai pakaian anak seorang perempuan berumur 15 tahun. Namun aku tidak dapat mengatakan bagaimana wajahnya karena gelapnya malam. Ketika ia mulai salat bersamaku, aku membaca surat As-Sajdah. Namun tiba-tiba aku tersentak dan merasa takut. Maka aku beralih ke surat yang lain. Tapi tetap tidak dapat membaca Al-Quran dengan benar, meskipun aku menghafalnya dengan sangat baik, dikarenakan perasaan takut yang menimpaku. Seusai salam, orang itu pun pergi dan masuk ke dalam awan, lalu kembali ke arah ia datang sebelumnya. Aku pun menanyakan hal tersebut kepada seorang syekh yang saleh. Ia berkata kepadaku, kemungkinan orang tersebut adalah syaitan. Sebab seandainya ia malaikat, niscaya kamu tidak akan merasa tersentak dan merasa ketakutan. Dengan demikian, jelaslah bagiku bahwa pendapatnya itu benar. Dari sini pendengar, kita dapat mengetahui bagaimana syaitan mempermainkan manusia untuk merusak agamanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk memohon perlindungan ketika membaca Al-Quran dari syaitan yang terkutuk. Kemudian mendengar, dalil lain yang menunjukkan penampakan malaikat adalah hadis Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kami dan menyebutkan perihal neraka. Hanzalah melanjutkan, kemudian aku kembali ke rumah dan bercanda dengan anak-anak serta bersenang-senang dengan istriku. Hanzalah melanjutkan lagi, aku pun keluar dan menyebutkan hal tersebut kepada Abu Bakar. Maka ia berkata, aku telah melakukan seperti apa yang telah engkau lakukan. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Beliau menjawab, diamlah. Ketika aku menyebutkan permasalahanku kepada beliau, Abu Bakar berkata, aku pun melakukan seperti apa yang dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Hanzalah, ada waktu seperti ini, ada waktu seperti itu. Seandainya hati kalian sama seperti sedang mengingat kematian, niscaya malaikat akan berjabatan tangan dengan kalian. Bahkan malaikat tersebut akan memberi salam kepada kalian di jalan-jalan. Pendengar yang budiman, yang dapat kita fahami dari hadis ini adalah bahwa manusia dapat melihat malaikat dengan syarat apabila hati mereka sama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ketika sedang mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kenyataannya, meskipun para sahabat berada pada tingkat keimanan yang sangat tinggi, tetapi mereka tetap tidak mampu untuk senantiasa pada kondisi tersebut. Maka tentu orang selain mereka yang imannya lebih rendah, lebih mungkin lagi untuk tidak melihatnya ketika persyaratan tidak terpenuhi.
objeknya pun tidak akan terpenuhi. Alhasil dapat diketahui bahwa melihat malaikat pada bentuk aslinya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah mustahil bagi manusia di dunia ini. Hal itu tidak pernah terjadi pada umat ini kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Terkait hal ini pendengar, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Kebalikannya, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena sesungguhnya keledai tersebut melihat malaikat. Iyad mengatakan bahwa tujuannya adalah agar para malaikat mengamini doanya dan memohon ampun baginya, serta mempersaksikan kebaikan orang tersebut. Hadis ini juga menerangkan bahwa ayam jantan dapat melihat malaikat, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana dan dalam bentuk seperti apa hewan tersebut melihatnya. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang-orang kafir pernah meminta untuk membuktikan kebenaran dirinya, yaitu dengan cara menunjukkan kepada mereka bagaimana bentuk malaikat atau Allah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab permintaan mereka dengan berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 21 sampai ayat 22. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Yang artinya, berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat? Atau mengapa kita tidak melihat Rabb kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijron mahjura. Ibnu Katsir berkata bahwa maksud dari ayat ini adalah mereka tidak melihat malaikat ketika masih memiliki pilihan untuk beriman, tetapi akan melihatnya pada hari ketika tidak ada berita gembira bagi mereka, yaitu pada saat sakratul maut. Ketika itulah para malaikat memberitahukan kabar gembira kepada mereka berupa neraka dan kemurkaan dari Allah yang Maha Perkasa. Malaikat berkata kepada orang kafir ketika ruhnya akan dicabut, keluarlah, wahai jiwa kotor yang terdapat dalam jasad yang keji. Keluarlah menuju angin yang amat panas dan air panas yang mendidih serta naungan asap yang hitam. Jiwa tersebut pun enggan untuk keluar lalu berpencar di dalam badan. Kemudian malaikat memukulnya dan berkata kepadanya hijran mahjura, yang artinya haram dan diharamkan atas kamu kemenangan pada hari ini. Pendengar yang budiman, ayat ini dan yang semacamnya menunjukkan ketidaksanggupan manusia melihat malaikat dalam wujud aslinya ketika di dunia. Namun, malaikat dapat dilihat oleh orang yang sedang menghadapi sakratul maut sesuai dengan amal perbuatannya. Jika orang tersebut saleh, maka ia akan melihat dalam rupa yang bagus. Namun, jika tidak demikian adanya, berarti ia akan melihat malaikat itu dalam bentuk yang sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah penjelasan singkat terkait malaikat yang terlihat oleh manusia yang bisa kita kaji dalam rubrik Akidah edisi kali ini. Semoga setelah mengetahui hal ini, iman kita semakin bertambah, terutama dalam mengimani adanya malaikat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.